cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi Yang mulia, yang terkait hadir dari kantor hukum Izaiza Firm, saya sendiri Gugum Ridho Putra SHMH, kemudian Gamal Resmanto SH, Andi Christian SH, dan Fadil Indra Praja SH. Kemudian Prof. Yusril, mohon izin berhalangan hadir yang mulia. Terima kasih. Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan ahli pemohon. Yang dihadirkan adalah Pak Dr. Kurtubi. Ya, silakan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Yang mulia Pak Wahid, mohon untuk dituntun. Baik, untuk ahli pemohon Dr. Kurtubi SE, MSP, MSc sudah hadir dan juru sumpahnya sudah siap ya. Posisi berdiri, tangan lurus ke bawah ya. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenar sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Ya, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Ya, silakan Pak Dr. Kurtubi langsung memberikan keterangan dan waktu sekitar 10-15 menit. Nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman. Silakan. Ya, terima kasih yang terhormat Bapak Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dan semua member Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Kita ketahui bersama bahwa acuan konstitusi dari tata kelola migas sudah jelas pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bunyinya kita sudah hafal. Ya. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan ada anak kalimat yang sangat penting. Dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sisi hulu. Artinya apa? Cadangan terbukti minyak dan gas yang ada di perut bumi harus dikuasai negara dan dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sisi hilir, cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Saya termasuk berpendapat, beruntung sekali sektor migas ini diatur ketentuan pokoknya di dalam konstitusi kita. Hulu sampai hilir. Kekayaan alam yang ada di perut bumi, seperti emas, perak, hilirnya nggak diatur. Perhiasan emas itu bukan termasuk cabang produksi penting yang menguasai hajat itu orang banyak. Tapi kalau BBM, ya, itu hilir dari migas. Itu yang termasuk cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat itu orang banyak. Ya, kita beruntung, hulu hilir diatur. Agar, saya berpendapat, agar bisa tercapai keinginan konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari salah satu kekayaan alam yang ada di perut bumi yang tidak bisa diperbarukan, migas ini. Struktur pengelolaannya harus dalam struktur apa yang disebut dalam teori ekonomi mikro sebagai bentuk monopoli alamiah. Monopoli alamiah jauh lebih efisien daripada bentuk struktur pasar, struktur industri, pasar persaingan. Ya, paling efisien monopoli alamiah itu
Karena apa? Satu, yang mau dipenuhi kebutuhan BBM-nya ini adalah seluruh rakyat Indonesia. Pasarnya seluruh rakyat. Mohon konstitusinya. Cabang produksi penting bagi negara menguasai hajat hidup orang banyak itu kalau bicara migas BBM. Ya. Ini volumenya sangat besar. Ya. Satu. Volume besar ini maknanya dalam teori ekonomi, economies of scale kalau kita mau mengupayakan, mengusahakan skala ekonomi. Ini kata penting skala ekonomi. Ya. Karena konsumennya begitu besar. Dan konstitusi pasal 3 itu cantik, ilmiah, rasional. Sebab sekalipun dibikin tahun 45. Hulu hilir, bayangkan. Hulu dikuasai negara, hilir dikuasai negara ini. Beda dengan produk-produk yang lain. Air misalnya, ada di perut bumi. Tapi dia sifatnya renewable. Bisa diperbarui, bikin sumur siapapun bisa untuk minum. Tapi kalau minyak, ini non-renewable. Harus dikuasai negara. Saya akan menambahkan ya, bahwa harus ada ketentuan pengaturan tentang cadangan migas di perut bumi ini sebagai milik negara. Ownership-nya di tangan negara. Karena status kepemilikan itu amat sangat penting dalam ilmu ekonomi. Nggak boleh dibiarkan gampang. Oke, itu soal tambahan ya. Nah, hulu hilir diatur. Hulu itu apa? Menghasilkan minyak mentah. Mencari dan menghasilkan eksplorasi dan eksploitasi. Lalu minyak mentah ini dialirkan ke kilang minyak. Usaha pengilangan. Dirubah proses menjadi BBM. Setelah jadi BBM dialirkan, diangkut sama tanker karena kita negara kepulauan, sama truk dan seterusnya. Sampai ke SPBU, sampai konsumen akhir, sampai ke rakyat. BBM itu. Ini maknanya pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 ini, migas ini harus terintegrasi. Menyatu di bawah satu company, hulu sampai hilirnya. Integrated National Oil Company. Ini maksudnya memperkecil biaya, jadi efisien. Minyak mentah dari hulu itu dikirim ke kilang. Kalau satu company tinggal angkat telepon pimpinannya untuk minyak mentah Anda dari lapangan ini, antar, kirim ke kilang Balongan, kilang Pelaju, kilang Balikpapan, dan seterusnya. Angkat telepon cukup, jalan dia. Tapi kalau unbundling namanya, terpisah, perusahaan berbeda antara yang hulu, yang hilir, perusahaan kilang misalnya, PT sendiri, profit maximizer sendiri, ya, hulu profit maximizer sendiri, mempermaksimumkan keuntungan, maka minyak mentah dari hulu ini untuk bisa diolah di kilang itu harus ada transaksi. Berapa harga minyak mentah Anda? Kata si hilir ini kilang. Paling tidak angkat pegawai di hulu, angkat pegawai di hilir tuh itu. Ini transaksi yang cost. Beda kan terintegratif. Nggak ada itu. Ya, nggak ada biaya-biaya antar segmen ini. Jadi dengan skala usaha besar, nggak ada biaya di segmen hulu sama hilir. Ini menyebabkan perusahaan negara yang mengelola migas ini menjadi statusnya adalah natural monopoly. Monopoli alamiah di mana average total cost-nya itu declining. Ya, investasi awalnya sangat-sangat besar. Biaya pengeboran itu ratusan juta dolar. Biaya bangun kilang itu miliaran dolar. Biaya besar, fixed cost-nya. Fixed cost dengan tambah dengan biaya yang tergantung pada besarnya volume produksi, dirata-ratakan ini sangat rendah dan dalam jangka panjang dia declining di teorinya, ya. Natural monopoly itu jadi amat sangat efisien. Kita berterima kasih kepada konseptor pasal 33 UUD 45 ini yang sangat ilmiah, cantik, pas secara teori. Untuk apa? Tujuan memaksimumkan pengelolaan migas sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya, natural monopoly, ya, oleh negara.
hanya negara yang berhak. Hanya negara yang dibenarkan oleh teori ekonomi mikro yang boleh melakukan monopoli alamnya. Nah, negara itu siapa? Nah, dalam rangka mengelola migas agar bisa untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, negara harus membentuk perusahaan negara. Penguasaan migas itu di tangan pemerintah. Penguasaannya di tangan pemerintah. Ya, penguasaannya di tangan pemerintah. Tapi pengusahaannya harus perusahaan negara. Ya, hanya pengusahaannya oleh perusahaan negara lah, ya, yang bisa mengantarkan migas ini bisa terintegrasi secara vertikal, sangat efisien, sehingga bisa memberikan kemakmuran yang maksimal bagi bangsa dan negara. Ya, nah ini pendahuluan yang ingin saya sampaikan, bahwa Pertamina yang terintegrasi secara vertikal dan ekonomi scale-nya sangat besar, apapun status pengelolaannya, apakah baru bentuk statusnya holding, subholding atau cucunya, tapi dia mengelola hulu hilir sesuai amanah konstitusi, ya, sehingga dia natural monopoli, sehingga dia monopoli alamiah yang tidak bisa mengalahkan efisiensinya dibanding dengan pasar persaingnya. Nggak peduli statusnya ini, ya, dia mengelola kekayaan migas, ya, cadangan di perut bumi milik negara. Bisa saja cadangan ditemukan oleh perusahaan asing atau swasta. Ini indahnya pasal 33. Monopoli unquote sektor hulu ini bukan berarti Pertamina yang mengeluarkan uang untuk cari minyak dan seterusnya. Bukan. Dibuka. Asing maupun swasta nasional boleh masuk migas Indonesia, berinvestasi, berkontrak dengan Pertamina. Pertamina mewakili negara memegang kuasa pertambangan. Wewenang yang diberikan negara untuk melakukan penambangan migas, memenuhi kebutuhan BBM di kuasa pertambangan. Hanya diberikan kepada Pertamina. Dengan konsep ini, seluruh Indonesia yang berhak menambang migas hanya negara melalui perusahaannya yang bernama Pertamina. Nah, orang lain, investor asing monggo, swasta nasional buruk, monggo datang, mereka bawa duit, mau menanggung risiko, cari minyak, belum ketemu minyak, tapi mereka mau, monggo. Tapi dia berkontrak dengan perusahaan negara. Bebas. Siapapun boleh berkontrak dengan perusahaan negara asing maupun swasta nasional. Semua perizinannya dilakukan, dihandle oleh perusahaan negara sehingga simpel. Ya, nggak ada pakai izin macam-macam, tapi Pertamina yang mengurus izin dari perusahaan minyak yang mau ngebor di Papua, ngebor di di Sulawesi, di Sumatera, mereka mau ngebor di situ, Pertamina yang ngurus izinnya, bukan investor. Ini diakui oleh industri migas dunia, perusahaan migas dunia, The Seven Sisters, sebagai sistem yang paling efisien dalam menarik investasi migas di Indonesia, ya, dan ditiru oleh banyak negara. Ya, alhamdulillah terbukti sejak tahun 60-an dengan Undang-Undang 44 tahun 60, terus bersambung dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 71, ya, penemuan minyak itu hampir setiap minggu karena investasinya luar biasa. Produksi meningkat tajam menjadi 1,7 juta barrel per hari. Negeri ini jadi negara produsen migas terbesar di kawasan Asia bagian timur. Anggota OPEC, devisa migas dolarnya terbesar dari seluruh ekspor Indonesia. Penerimaan APBN sebagian besar dari migas. Pembangunan jalan, infrastruktur, SD Impres, SD puskesmas Impres dan seterusnya dibiayai oleh uang ini. Ini sejarah, ya. Nah, perusahaan migas nasional ini setelah Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 diadop atas saran desakan IMF. Ini dirusak sistemnya. Kuasa pertambangan dari Pertamina dipindahkan ke Kementerian ESDM, ya. Lalu pemerintah lalu yang berkontrak dengan investor menjadi B2G. Tadinya B2B amat simpel. B2G, pemerintah yang berkontrak diwakili oleh BP Migas. BP Migas itu bukan perusahaan, dia lembaga pemerintah
pemerintah menjadi sejajar, menempatkan diri dengan perusahaan asing dan swasta nasional dalam hal migas. Punya hak dan kewajiban yang sama dalam kontrak, itu harus ditaati pemerintah. Kedaulatan kita. Tidak hanya itu, izin untuk implementasi dari production sharing contract oleh para kontraktor itu izinnya diurus sendiri-sendiri oleh mereka. Ribet. Ya, akibatnya apa? Fakta menunjukkan setelah undang-undang migas disahkan, investasi eksplorasi anjlok. Ujung tombak industri migas adalah eksplorasi. Anjlok investasi. Nggak ada penemuan cadangan baru. Produksi hanya mengandalkan lapangan tua dari bulan ke bulan. Tahu nggak, bapak-bapak hakim yang mulia, dari 1,5 juta barrel per hari pada saat undang-undang migas. Hari ini cuma 700.000 barrel per hari. Ya, pernah puncaknya saya katakan hari 1,7 juta barrel per hari kita menjadi importer migas. Ya, undang-undang migas itu dampak undang-undang migas yang sudah terbukti selama 20 tahun membuat industri migas nasional terpuruk, kuasa pertambangan dicabut dari Pertamina, Pertamina tidak lagi dihargai di dunia migas internasional, kredibilitasnya anjlok. Pertamina itu dengan undang-undang migas ini, ya, tidak lagi punya wewenang atas cadangan di perut bumi. Beda dengan waktu dia memegang kuasa pertambangan, dia butuh duit miliaran dolar untuk membangun LNG plant di Arun. Pertamina tinggal bilang ke bank-bank internasional, bank-bank biayai, saya akan membangun pabrik LNG di Arun. Saya akan bayar uang Anda dengan bunga murah, tanpa government garanti, dibangun pabrik LNG Arun miliaran dolar. Karena dia dipercaya oleh industri migas dunia dan oleh bank internasional. Demikian juga waktu bangun LNG plant di Bontang, gas yang besar di Kalimantan Timur. Dibangun di Pertamina tanpa uang 1 sen dari APBN. Kenapa? Karena memegang kuasa pertambangan Pertamina itu. Itu, jadi ini dirusak oleh Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2021. Sekarang Pertamina itu berubah menjadi PT Persero. Namun demikian, meskipun Pertamina PT Persero statusnya sekarang tidak lagi memegang kuasa pertambangan, tapi dia aset kegiatannya mewarisi kerjaan Pertamina yang sebagai pemegang kuasa pertambangan dihargai semua pihak, aset-aset besar di seluruh Indonesia, memenuhi kebutuhan BBM seluruh Indonesia, sekalipun di bawah Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001, Pertamina itu tetap melaksanakan tugas memenuhi kebutuhan BBM. Iya, ahli mohon waktunya diperhatikan. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab nanti. Oke, ya, silakan. Jadi yang ingin saya katakan, Pertamina meskipun dalam bentuk PT Persero tetap diberikan tugas oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional. Ya, nah dalam undang-undang yang kita ketahui dalam undang-undang BUMN termasuk BUMN yang ini PT Persero yang tidak boleh diprivatisasi. Tetapi keinginan memprivatisasi kegiatan permigas nasional ini tidak berhenti dengan di Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Rupanya ini masih berkelanjutan. Ya, yang menurut pendapat saya, kalau alasan privatisasi ini agar Pertamina itu bisa mendapatkan sumber pendanaan, nggak tepat. Pertamina bisa memperoleh sumber pendanaan dengan dana murah dari bank-bank internasional. Kalau Pertamina itu memegang kuasa pertambangan, dia punya kewenangan atas migas di perut bumi. Pengalaman di Arun sama Badak tadi itu, ya, dia bisa menjadi perusahaan yang kemampuan finansialnya luar biasa. Ya, jadi kalau memenuhi pasal 3 sekalipun PT Persero Pertamina ini sekarang tidak memegang kuasa pertambangan, dia punya aset kegiatan sama dengan yang dulu, sehingga dia PT Persero-nya memenuhi kebutuhan BBM nasional, ya. Tapi setelah berubah menjadi organisasinya ada yang bernama subholding, holding, induk perusahaan, anak perusahaan. Nah, kelihatannya yang mau
privatisasi ini anak perusahaan, subholdingnya. Saya berpendapat ini nggak tepat, salah langkah ini, langkah konstitusi, karena sekalipun statusnya subholding atau mungkin cucu perusahaan atau cicip perusahaan, tapi dia kegiatannya mencari dan memproduksikan minyak mentah, kekayaan di perut bumi harus dikuasai negara, memenuhi kebutuhan BBM rakyat yang merupakan cabang produksi penting menguasai hajat hidup orang banyak. Tetap nggak boleh diprivatisasi, justru harus diperkuat agar mempercepat kemakmuran bangsa kita ini. Dengan harga BBM terjangkau, biaya pokoknya murah, harga BBM sama dan biaya pokok, subsidinya nol. Ini biaya pokok menjadi murah karena dia natural monopoli. Nah, kalau ini dipertahankan, saya termasuk yakin dan sangat yakin kemakmuran akan bisa lebih cepat tercapai kalau pengelolaan migas ini tetap di tangan negara, ya. Sebab kalau ada kepemilikan saham oleh siapapun, apa dalam bentuk anak perusahaan, cucu perusahaan atau induk perusahaan, tapi substansinya adalah mengusahakan hulu sampai hilir migas ini berpotensi mengurangi penerimaan negara yang berasal dari profit, dari keuntungan perusahaan migas ini. Ini tidak menyebabkan tidak tercapainya maksimum untuk kepentingan rakyat. Begitu. Jadi statusnya tidak mempengaruhi, harus tetap dikuasai negara baik status sebagai induk perusahaan, anak perusahaan, sebab ini berbicara konstitusi. Konstitusi tidak berbicara status perusahaan. Konstitusi berbicara substansi daripada usaha yang harus dikuasai negara yang ada di perut bumi, substansi dari cabang hidup yang menguasai hajat hidup orang banyak, hilir BBM ini yang harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi natural monopoli akan dirusak, ya, akan dihapus kalau Pertamina itu substansi pekerjaan usahanya diprivatisasi. Kalau diprivatisasi baik hulu, tengah ataupun di hilir ini, ya, menyebabkan tidak adanya lagi, tidak terpenuhinya lagi Pertamina itu sebagai monopoli alamiah. Satu-satunya alasan teori yang bisa membenarkan, ya, monopoli untuk kepentingan rakyat adalah monopoli alamiah. Nggak ada selain itu. Karena itu status monopoli alamiahnya Pertamina dalam mengelola kekayaan hulu sampai dengan cabang produksi penting BBM ini tidak boleh dijual, tidak boleh diprivatisasi. Nah, jadi ini tidak lain dan tidak bukan maksudnya agar untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dari segi gas, ya, jangan sampai diakal-akali. Sama juga waktu Mahkamah Konstitusi mencabut, membubarkan BP Migas, ya. BP Migas itu dibentuk oleh pemerintah yang memegang kuasa pertambangan, berhubungan dan berkontrak dengan perusahaan-perusahaan asing dan swasta diwakili BP Migas. MK mencabut itu, alhamdulillah. Tetapi pemerintah bukannya setelah dibubarkan kembalikan tugas itu ke Pertamina mestinya, sebab BP Migas itu asalnya Pertamina, di bawah Pertamina, sehingga simpel, sehingga B2B yang berkontrak itu. Tapi oleh pemerintahan sebelumnya dirubah nama menjadi SKK Migas, tetap lembaga negara. Ya, ini saya menghimbau pemerintah kembali kita ke pasal 33 UUD 45 dengan tidak menjual aset negara dalam bentuk saham-saham yang perusahaan yang mengelola kekayaan migas dari hulu sampai hilir. Jangan hentikan upaya ini dimulai sejak Undang-Undang Migas 22 tahun 2001 MPL ini. Ini ditambah lagi sekarang ini keinginan bergenitria untuk menjual aset negara di bidang migas, yang akan nanti dividen akan dibagi negara kepada mereka. Ini kegiatan yang sangat menguntungkan hulu itu. Pertamina itu production cost-nya jauh di bawah harga minyak mentah internasional. Menguntungkan banget. Ahli, mohon waktunya. Oh, sudah cukup. Ya. Jadi demikian nanti yang bisa dilanjutkan. Ya. Saksi kalian. Mudah-mudahan bermanfaat yang mulia para majelis. Ya.
Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Ya, baik. Silakan pemohon kalau ada yang perlu ditanyakan atau didalami, atau sudah cukup? Pemohon, silakan. Sudah cukup? Ya, belum ada suaranya pemohon. Yang mulia, Ya, silakan. dari pemohon ada pendalaman yang mulia. Silakan. Baik, makasih yang mulia atas kesempatannya. Ahli tadi menyebutkan bahwa pengelolaan Pertamina yang paling benar itu dan paling tepat menurut ahli itu adalah harus monopoli secara alamiah, dan yang kedua adalah harus terintegrasi. Di satu sisi ada juga pandangan bahwa biar Pertamina lebih efektif dan lebih efisien dan transparan, itu seharusnya tidak monopoli dan tidak terintegrasi. Atas dasar itulah ada rencana-rencana atau pemikiran-pemikiran untuk supaya Pertamina itu melakukan IPO dengan harapan nanti akan lebih efektif dan lebih efisien. Seperti itu pandangannya. Bagaimana pandangan ahli terhadap pandangan tersebut? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, ahli tadi menyebutkan bahwa Pertamina itu adalah BUMN yang melakukan penugasan-penugasan khusus dari pemerintah. Menurut catatan kami, penugasan-penugasan khusus yang disampaikan kepada pemerintah, ditugaskan oleh pemerintah ke Pertamina oleh negara itu adalah salah satunya adalah melaksanakan kebijakan pemerintah tentang BBM satu harga, dan yang kedua selanjutnya adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan BBM. Pertanyaan saya untuk yang kedua ini, bagaimana kalau seandainya Pertamina itu terbentuk subholding, ada anak perusahaan dan anak cucu perusahaan, seandainya perusahaan-perusahaan itu telah diprivatisasi kepada investor baik asing, lokal maupun asing, bagaimana pandangan ahli? Apakah ada kemungkinan penugasan pemerintah itu terhadap Pertamina itu terhalang dalam hal ini untuk penugasan kebutuhan BBM dan kebijakan pemerintah tentang BBM satu harga? Demikian ahli. Terima kasih. Saya Ya. jawab yang kedua. Nanti sekaligus dicatat dulu. Masih ada dari DPR berhalangan. Dari pemerintah silakan kalau ada yang didalami atau sudah cukup. Cukup yang mulia. Cukup. Baik, dari pihak terkait silakan kalau ada. Terima kasih yang mulia dari pihak terkait. Saudara ahli, bentuk penguasaan negara itu kan ada banyak, ada pengaturan, ada macam-macam. Ya, salah satunya di sini yang dipersoalkan itu adalah dalam bentuk pengelolaan atau beheersdat. Nah, mau minta penegasan dari ahli, bagaimana saudara ahli bisa menyimpulkan bahwa monopoli alamiah sektor migas itu sudah pasti lebih efisien dibandingkan tidak melakukan monopoli. Itu satu. Terus yang kedua, banyak isu yang saudara ahli sampaikan di dalam keterangan saudara ahli. Kami mencoba menangkap intinya. Saudara ahli menginginkan supaya migas, cabang produksi migas itu dikelola sendiri oleh negara. Mohon nanti diklarifikasi. Jika memang demikian, bagaimana pendapat ahli mengenai putusan MK sebetulnya sudah membedakan masing-masing cabang produksi itu pengelolaannya seperti apa. Misalnya dalam putusan 001/2003, cabang produksi listrik memang unbundling itu dilarang, sepenuhnya memang harus dikuasai oleh negara. Tapi dalam perkara putusan 002 mengenai cabang produksi migas, MK sudah menegaskan unbundling dalam sektor migas itu diperbolehkan. Dan bagaimana pendapat ahli terhadap pengelolaan beheersdat atas cabang produksi yang berbeda ini? Satu dilarang unbundling, satu diperbolehkan. Terima kasih yang mulia. Baik. Masih ada dari meja hakim. Yang mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Ahli Pak Dr. Qurtubi. Mudah-mudahan ahli sudah membaca permohonan pemohon ini. Yang mau saya klarifikasi di halaman 14 keterangan ahli dalam bentuk PowerPoint itu dinyatakan begini. Dengan demikian, maka kami berpendapat, maksud kami ini ahli berpendapat bahwa
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 7 huruf C dan huruf D harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Ini penting saya minta klarifikasi. Di sini ahli mengatakan huruf pasal 77 huruf C dan huruf D itu inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya huruf C dan huruf D ini harus dihapus. Itu bahasa sederhana. Sementara yang dimintakan oleh pemohon tidak begitu. Pemohon meminta begini, menyatakan pasal 77 huruf C dan huruf D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang larangan privatisasi dalam pasal 77 huruf C dan huruf D hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan tidak diberlakukan juga terhadap perusahaan milik Persero atau anak perusahaan Persero. Tolong ahli klarifikasi perbedaan antara yang ahli sampaikan di dalam persidangan ini, di halaman 14 ini, yang menyatakan huruf C dan huruf D itu inkonstitusional, sementara pemohon sendiri tetap menyatakan konstitusional sepanjang begini. Jadi inkonstitusionalnya bersyarat. Sementara ahli, kalau dari keterangan di halaman 14 ini, sepertinya mau menghapus dua huruf ini, huruf C dan huruf D ini. Nah, tolong ahli klarifikasi perbedaan antara yang ahli sampaikan dengan yang dimintakan oleh pemohon ini. Karena kalau pasal ini dihapus, artinya huruf D dan huruf C dan huruf D itu artinya diperbolehkan untuk diprivatisasi. Silakan. Oke. Sebentar. Tunggu, masih ada yang lain kali? Ya, cukup. Silakan, ahli. Ya, terima kasih yang mulia Bapak Hakim atas pertanyaan, lebih tepatnya mungkin koreksi, mohon maaf. Itu memang maksudnya adalah terbatas pada huruf yang membatasi hanya kepada PT Persero saja. Ya. Nah, kalau dilihat di halaman 13 sebelum halaman 14, di situ tertulis larangan untuk memprivatisasi substansi kegiatan usaha BUMN PT Persero yang bergerak di bidang usaha memproduksikan kekayaan alam di perut bumi yang harus dikuasai oleh negara sesuai pasal 33 ayat 2 UUD 45 dan atau yang bergerak di bidang usaha yang merupakan cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 45 harus dikuasai oleh negara, seharusnya tidak melihat status dan posisi organisasi perusahaan. Apakah sebagai induk holding perusahaan ataukah status posisinya sebagai anak perusahaan atau subholding. Tidak boleh diprivatisasi sekalipun statusnya anak perusahaan dari PT Persero, anak perusahaan dari holding. Itu pendapat saya. Jadi memang terbatas, sejalan juga sih dengan tim hukumnya ya. Saya tidak baca teks lengkap dari yang dibuat oleh tim hukumnya. Jadi Pak Ketua, ahli artinya sekarang menarik pendapat yang ada di halaman 14. Tidak, ada tambahan kata kalimat ya. Jadi panjang menyangkut ketentuan yang melarang yang melarang privatisasi hanya pada bentuk PT Persero-nya saja. Ya, ada kalimat kira-kira seperti itu. Maksud saya memberikan kesaksian ini bahwa larangan terhadap privatisasi itu untuk perusahaan yang mengurus migas nasional, larangannya di dua-duanya, baik dalam status dia sebagai PT Persero ataupun sebagai anak perusahaan
atau status baik status induk perusahaan holding ataupun subholding. Sebab saya melihat pemerintah ini kelihatannya ada strategi untuk menggolkan privatisasinya dengan merubah pekerjaan PT Persero yang ada itu, induk perusahaan nama sekarang ataupun holding, menjadi dirubah statusnya menjadi subholding. Itu yang saya lihat. Ini kan strategi yang nggak benar menurut pendapat saya. Sebab ujungnya akan memprivatisasi. Ya, kegiatan daripada pengelolaan dari hulu sampai hilir dari industri migas nasional yang menurut konstitusi harus dikuasai negara. Begitu demikian, Pak Hakim yang terhormat. Ya, baik. Sudah cukup ya? Ya, mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain boleh saya lanjutkan? Iya, silakan. Jawab bermohon ya. Iya, penugasan oleh pemerintah kepada Pertamina. Saya sudah sampaikan bahwa meskipun statusnya PT Persero, perusahaan negara kita ini tetap andalan pemerintah, ya, terutama di sektor migas. Bayangkan kalau Pertamina diprivatisasi, siapa yang mau disuruh oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional? Sabang sampai Merauke, daerah terbatas, jauh dari keramaian, jauh dari fasilitas. Sekarang anak-anak muda di gunung dimanapun punya motor, ya, masa harus bayar BBM 2 kali lipat daripada harga di Pulau Jawa? Pemerintah bagus sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan konstitusi. Pertamina kamu harus jual BBM satu harga di daerah-daerah 3T, terluar, terjauh. Bagus itu. Ini bisa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memerintahkan kepada Pertamina, ya, untuk penuhi itu kebutuhan BBM satu harga seluruh Indonesia. Kita dukung penuh. Masa daerah tertinggal yang income-nya kecil bayar BBM itu 2 kali lipat daripada 3 kali lipat daripada kita di Jawa. Tidak fair. Nah, Pertamina, untung ada Pertamina. Ya, kalau kegiatan ini diprivatisasi, ya, sebagai shareholder, pemilik pemegang saham, ya, dia berhak berkeberatan karena ini mengundang kerugian. Ya, tapi karena ini penugasan pemerintah, jalankan mau Pertamina. Nah, seperti itu. Lalu pengelolaan bukan dikelola sendiri oleh negara, nasional monopoli dalam migas ini. Saya sudah jelaskan tadi di sektor hulu, ya, meskipun menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 60, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71, kuasa pertambangan di tangan Pertamina, yang artinya di seluruh Indonesia yang berhak menambang migas hanya Pertamina. Itu kuasa pertambangan. Yang berhak menambang migas seluruh Indonesia hanya Pertamina. Bukan berarti monopoli, karena dengan begitu Pertamina bisa mengundang investor asing untuk juga aktif, dan faktanya investor asing swasta nasional hidup, ya, meskipun natural monopoli. Demikian juga di sisi hilir, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk boleh buka pom bensin, tapi harga di tangan pemerintah. Tapi tetap natural monopoli itu tidak terganggu. Dalam arti size skala usaha Pertamina dalam rangka BBM luar biasa seluruh Indonesia, meskipun ada 1-2 pom bensin pihak non Pertamina. Ini tidak mengurangi aspek natural monopolinya Pertamina, di mana average total cost-nya di bawah sistem pasar persaingan. Soal harga BBM itu kebijakan pemerintah, bukan kebijakan Pertamina. Ya, tapi dia punya biaya pokok BBM lebih rendah dari sistem pasar persaingan karena skala usaha yang besar dan terintegrasi. Dan sekalipun dia bentuknya PT Persero, ini masih diwarisi oleh PT Persero ini, dia average total cost-nya menjadi declining, kan skala usahanya yang sangat besar, ya. Jadi kuasa pertambangan, saya termasuk yang mengusulkan nanti kalau ada perbaikan industri migas nasional yang menyebabkan kita terpuruk karena sistem yang berbelit-belit perizinan itu, kembalikan kuasa pertambangan ke tangan Pertamina, BP Migas, sekarang SKK Migas, tabung lagi dan Pertamina, itu efisien untuk bisa biaya pokok BBM-nya bisa paling murah, biaya pokoknya, ingat biaya pokok bukan harga jual,
lalu bisa investor itu kembali bangkit cari minyak di Indonesia di sektor hulu, bisa meningkatkan produksi nanti itu kalau dikembalikan ke Pertamina kuasa pertambangan itu, bukannya malah mau direkayasa atau diprivatisasi. Ini keliru ini. Wajib kita kasih tahu pemerintah jangan diteruskan. Kalau niat baiknya untuk bikin transparan, saya setuju. Nggak boleh Pertamina itu tertutup, mestinya buka saja laporan keuangannya kepada publik. Sekalipun dia tetap milik negara. Bisa mekanisme misalnya, bisa IPO juga, tapi sahamnya tidak dijual. Saham tidak dijual, tapi dia IPO. Sehingga dia punya kewajiban sebagai perusahaan publik yang di IPO, Pertamina wajib mengeluarkan laporan keuangan, laporan kegiatan setiap bulan atau triwulan sesuai dengan ketentuan di pasar modal. Pertamina wajib memenuhi itu, tapi tidak ada satu lembar saham pun yang dijual. Itu bisa cara itu. Kalau kita ingin Pertamina itu jangan menjadi ajang korupsi misalnya. Saya setuju. Niat untuk privatisasi maksudnya untuk transparan, bagus. Niat transparansi itu. Ya, tapi jangan lewat penjualan. Jangan lewat jual sahamnya. Itu bertentangan dengan konstitusi. Lewat non-listed public company. Boleh masuk IPO, tapi tidak ada satu lembar pun saham yang dijual ke publik. Saya setuju itu. Nah, inilah win-win solution mungkin kepada pemerintah saya tawarkan. Ya, pakailah itu. Sehingga 1 sen pun keuntungan dividennya kembali ke negara. Tidak ke orang per orang yang punya duit untuk beli saham itu. Ini kekayaan alam ini. Beda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Masalahnya kalau bisa diperbarui kayak hutan ya, untuk tumbuh lagi, pohonnya tidak masalah. Tapi ini tidak bisa. Hati-hati. Ya. Mengelola migas ini tidak boleh. Niat baik untuk agar transparan, terbuka, lalu salah jalan, bertentangan dengan konstitusi. Wajib kita ingatkan ini. Tidak boleh kita semua diam iya. Lalu besok Anda bisa beli saham Pertamina di BEJ itu. Tidak boleh. Saya tidak setuju. Ya. Demi kepentingan bangsa dan negara. Demikian. Ya, baik, ahli sudah cukup ya. Untuk pemohon, apakah masih akan mengajukan ahli? Karena pada sidang yang lalu saudara akan menghadirkan 2 ahli. Silakan pemohon. Ini yang mulia. Ya. Kami masih ngajukin 1 ahli dan 2 saksi fakta yang mulia. Tempo hari kan cukup mengajukan keterangan tertulis untuk saksinya. Tetap mengajukan juga. Keterangan tertulisnya sudah kan? Ini yang mulia setelah kami diskusi sama prinsipal kami yang mulia. Untuk keterangan ahli cukup yang tertulis yang mulia, tapi untuk saksi fakta kami ajukan 2 yang mulia. Tinggal 2 lagi saksi fakta yang mulia. Oh baik. Ya, baik kalau begitu. Cuman ini untuk penundaan sidangnya, ini untuk pemohon, DPR dan Presiden, termasuk pihak terkait, kapan penundaan sidangnya akan dilaksanakan, para pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari kepanitraan, karena MK akan mulai dengan kegiatan berhubungan dengan sidang pilkada. Jadi sekali lagi, untuk penundaannya tunggu pemberitahuan dari kepanitraan. Sudah jelas ya? Jelas yang mulia. Ya, jelas. terima kasih untuk ahli Pak Dr. Qurtubi atas keterangannya. Ya. Sama-sama, terima kasih. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020. Untuk perkara nomor 61 PUU _18 Romawi _2020 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk perkara nomor 93 PUU _18 Romawi _2020. Terima kasih, selamat siang.